Shalom kader siap utus. Yang di gereja Toraja Galaksi shalom. Yang di rumah shalom. Senang sekali pada hari ini kita akan melaksanakan podcast PPGT Galaksi. Oke, buat yang baru join, jadi kita saat ini akan melakukan episode pertama dari podcast PPGT Galaksi dan kita akan membahas halal dan haram. Perkenalkan saya Kristio dan saat ini akan menjadi narasumber kita adalah Pendeta Gereja Toraja Galaksi yaitu Pendeta Taruk Bani MMMTH. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat pagi. Ya, jadi untuk teman-teman semua, di sini kita akan membahas nih untuk beberapa saat ke depan mengenai halal dan haram. Kita tahu nih bahwa di dalam Alkitab, di kitab Kejadian, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik. Nah, tetapi ternyata kalau kita baca kembali, di Imamat itu ada kategori mengenai makanan halal dan haram. Nah, itulah yang akan kita bahas untuk sepanjang podcast ke depannya. Nah, Pak Pendeta, ini dari pengurus sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman di PPGT. Jadi untuk podcast ke depannya nih saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman di PPGT dan mohon dari Pak Pendeta mungkin bisa menjabarkan mengenai apa sih sebenarnya kata Alkitab mengenai halal dan haram ini. Nah, kita sudah memiliki satu pertanyaan dari Papa Lisu. Pertanyaan dari Papa Lisu adalah sebagai berikut. Mohon didefinisikan atau dijelaskan haram dan halal sesuai zaman perjanjian lama dan baru dalam Alkitab. Terima kasih. Nah, mungkin dari Pak Pendeta bisa bantu untuk dijawab pertanyaan dari Papa Lisu. Oke, ya baik ya. Jadi haram dan halal menyangkut makanan itu di kalangan Yahudi dikenal dalam aturan yang disebut dengan istilah kosher ya. Jadi kosher itu adalah aturan dalam agama Yahudi menyangkut hal makanan yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Itu disebut dalam agama Yahudi dengan istilah kosher. Jadi sejumlah aturan, ketentuan menyangkut makanan apa saja yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan itu disebut kosher. Dan itu diatur dalam agama Yahudi yang kita jumpai dalam kitab Taurat dan juga beberapa tradisi-tradisi lisan. Itu di dalam Alkitab kita jumpai misalnya di dalam kitab Imamat pasal 11 dan juga dalam kitab Ulangan pasal yang ke-14. Nah, karena itu pertama-tama ini harus kita lihat dan kita harus cermati bahwa itu adalah aturan yang diberikan Tuhan khusus untuk orang Israel. Jadi peraturan itu khusus untuk orang Israel. Makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak boleh dimakan. Nah, kemudian apakah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada binatang-binatang atau makanan tertentu yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan? Lebih khusus dalam perjanjian lama ya. Itu kita jumpai banyak sekali makanan-makanan yang tidak boleh dimakan atau binatang yang tidak boleh dimakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi bukan berarti bahwa Allah menciptakan ada binatang yang haram dan ada binatang yang halal. Tidak. Semua binatang diciptakan oleh Tuhan itu baik. Baik ya, baik. Tetapi Allah memberikan aturan dan ketentuan kepada orang-orang Yahudi agar supaya mereka itu lain daripada yang lain. Karena mereka itu adalah bangsa pilihan ya, umat khusus. Jadi mereka tidak boleh sama dengan umat yang lain. Mereka harus khusus, beda dengan mereka, termasuk juga makanan dan yang sehubungan dengan itu. Tapi sebelum mereka diberi aturan tentang mana makanan yang boleh dan tidak boleh, terutama hewan, sebelum itu sesungguhnya sudah ada aturan juga yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan tentang hewan-hewan yang akan dikorbankan. Jadi ada hewan yang
boleh dipakai, ada hewan yang tidak boleh dipakai untuk menjadi hewan kurban. Jadi itu juga ada ketentuan-ketentuannya ya. Misalnya domba yang harus dikorbankan itu binatang itu tidak boleh cacat, tidak boleh ada cacat. Juga tidak boleh dibeli sembarangan di pasar, terutama tidak boleh dibeli dari orang-orang asing yang menjualnya. Ya, termasuk juga ada ketentuan bahwa hewan itu tidak boleh dibeli dari perempuan yang sedang hamil. Nah, kenapa seperti itu? Agar supaya mereka itu bisa memperlihatkan identitas khusus mereka sebagai bangsa pilihan, sebagai umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru kita tidak menjumpai itu lagi karena eh, apa? Yesus sudah menyempurnakan semua itu sehingga korban-korban seperti itu, makanan haram dan halal itu sudah tidak kita jumpai lagi karena Yesus sudah menyempurnakan semua itu. Begitu ya? Ya, Oke, baik. ya terima kasih Pak Pendeta. Jadi kita memahami bahwa halal dan haram ini memang konteksnya adalah untuk memperlihatkan bahwa bangsa Israel ini berbeda dengan bangsa lain. Ya, Itu jadi konteksnya di situ ya, ya. sehingga ada suatu pengkategorian makanan halal dan haram. Oke, kita lanjut ke dalam pertanyaan selanjutnya. Ada dari Christopher Herman. Apakah benar makanan yang tidak boleh dimakan di Alkitab di Perjanjian Lama termasuk makanan haram atau hanya dilarang saja? Dan apa maksud dari Perjanjian Lama tersebut dari kata tidak boleh dimakan? Ya, itu tadi ya. Jadi, apakah ada binatang atau ada makanan yang tidak boleh dimakan dalam aturan kosher tadi? Itu ada. Ada. Jadi, daftar-daftarnya itu ada ya. Jadi daftar binatang yang halal dan haram dalam perjanjian lama itu ada itu ya. Kita jumpai misalnya dalam kitab Imamat, dalam kitab Ulangan, itu eh, ada sejumlah hewan yang tidak boleh dimakan karena itu haram. Misalnya babi. Babi itu oleh agama Yahudi binatang haram, tidak boleh dimakan. Juga binatang yang berkaki empat dan yang berkuku belah membiak itu tidak boleh dimakan. Misalnya lembu, sapi, dan lain-lain sebagainya itu binatang yang boleh dimakan, tetapi binatang yang tidak terbelah kukunya itu ya itu seperti babi itu haram bagi orang Yahudi. Jadi ada. Nah, kenapa itu diberikan? Itu tadi aturan yang Tuhan sendiri berikan ya. Tuhan sendiri berikan. Tujuannya apa? Agar supaya bangsa ini eh, punya punya eh, punya identitas tersendiri. Mereka khusus, beda dengan bangsa-bangsa lain yang eh, tidak punya aturan seperti begitu, termasuk dalam hal makanan. Berarti bukan hanya di eh, bukan hanya di apa namanya dilarang saja, tetapi justru memang diharuskan karena itu ada dalam aturan agama Yahudi untuk mereka. Jadi bukan sekedar apa seperti pertanyaannya tadi itu bukan sekedar Dilarang. dilarang, tapi memang ketentuan bahwa tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh makan tentang itu. Ya Berarti begitu. orang Yahudi nggak makan babi? Tidak sampai sekarang ya. Sampai Wah, sekarang mereka itu orang-orang Yahudi tidak makan babi karena itu adalah termasuk hewan yang haram bagi mereka ya. wah, Ya. sayang sekali ya. Iya. Padahal kita tahu bahwa babi itu ya jadi makanan mungkin paling enak kali yang Ya. dimakan gereja Toraja kali. Nah, sampai sekarang orang-orang Yahudi itu karena binatang itu adalah haram menurut aturan kosher tadi ya. Kosher itu ketentuan tadi itu seperti unta, kelinci, marmut, babi itu haram bagi Israel. Ya, begitu ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Hendrik Joe. Karena saya pribadi pemakan segalanya. Nah, ini pasti termasuk pemakan babi juga ini. Jadi tidak ada yang haram selagi makanan itu saya doakan lalu saya makan dan tidak dimuntahkan balik dari perut. Setahu saya yang keluar itu yang najis bukan yang masuk, namun tidak semua makanan cocok bagi kesehatan kalau dikonsumsi. Jadi tetap diperlukan hikmat dalam hal makanan. Nah, apakah benar demikian Pak Pendeta? Jadi yang keluar itu yang najis bukan yang masuk dan juga kita mengenai hal dan haram ini mengenai kesehatan. Apakah benar demikian? Ya,
di perjanjian baru, terutama dalam ajaran Kristus yang dilanjutkan dengan ajaran para murid dan rasul, ketentuan tentang makanan yang haram dan halal atau binatang yang haram dan halal itu sudah tidak ada lagi ya. Coba misalnya Saudara Tio baca misalnya 1 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. 1 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. 1 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Ya, teman-teman juga baca ya untuk 1 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Amin. Ya, jadi ayat yang keempat itu ya, dalam ajaran Yesus, dalam ajaran perjanjian baru dikatakan bahwa semua yang diciptakan Allah itu baik dan sesuatu pun tidak ada yang haram ya. Jika itu diterima dengan ucapan syukur. Jadi binatang apapun kalau misalnya cocok dengan kesehatan kita, lalu diterima dengan ucapan syukur, itu tidak haram. Nah, yang harus kita perhatikan ialah kalau misalnya makanan itu tidak cocok dengan kesehatan kita atau sesuai dengan petunjuk dokter bahwa makanan itu bisa membuat kita alergi. Itu tentu kita harus pertimbangkan dengan bijak. Jangan sampai dengan ajaran ini bahwa semua binatang itu boleh kita makan lalu kita sapu rata saja, padahal ada saja makanan atau binatang yang kita alergi memakannya ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, apakah yang masuk ke dalam mulut itu seperti pertanyaan tadi adalah yang menentukan haram atau tidaknya ialah kalau itu keluar dari Mulut. kita. Nah, coba Tio baca lagi, misalnya baca Markus 7 ayat yang ke 15 misalnya ya, Markus 7 ayat yang ke-15. Markus 7 ayat yang ke-15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ya, jadi itu gambaran ya bahwa sebenarnya apa yang kita makan itu berangkat dari Timotius tadi, surat Timotius yang kita baca itu sebenarnya tidak ada yang haram. Yang haram itu ialah kalau, atau yang najis itu ialah kalau itu keluar ya, apa yang keluar dari itu. Kenapa? Karena lanjut daripada perikop ini, pembacaan ini, kalau kita baca seterusnya bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu akhirnya nanti terbuang semua ke jamban ya, jamban. Tapi yang masuk lalu keluar dari mulut itu sebenarnya membuat itu menjadi halal atau najis ya. Misalnya kalau kita lanjut baca itu misalnya dalam ayat yang ke 19 misalnya ya. Coba ayat 19 ya. Ayat 18 19 ya. Coba Tio baca. Markus 7 ayat 18 dan 19. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuangnya di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ya, jadi situ bisa jelas ya, kita bisa dapat jelasan itu ya. Jadi yang penting itu ialah dia tidak keluar ya, dia tidak dimuntahkan. Ini juga bisa kita refleksikan dalam artian kita berikan dia penjangkauan makna bahwa sesuatu yang membuat itu najis dalam diri kita itu ialah kalau dia keluar dari mulut dengan predikat yang tidak baik ya, itu najis sebenarnya. Misalnya kata-kata kita yang keluar dari mulut tidak bagus, itu sebenarnya ya sekalipun itu terlalu jauh tafsirannya, tapi bisa kita katakan itu yang membuat seseorang itu najis ialah kalau apa yang keluar dari mulutnya, karena sesuatu yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, itu kalau predikatnya itu tidak baik itu najis. Bisa begitu ya tafsiran, tapi sekalipun itu jauh, tapi bisa kita menafsirkan seperti itu. Ya begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Lanjut pertanyaan dari Fitzgerald Lintin. Wah, ini ada cukup panjang, pertanyaan ada 4. Yang pertama, apa pesan yang Allah mau katakan terhadap manusia atas ciptaannya yang baik adanya
khususnya hewan atau binatang dibuat dikotomi halal dan haram pada konteks peristiwa air bah. Kemudian kenapa Allah hanya memberi label halal dan haram hanya pada hewan atau binatang? Tidak adakah tumbuhan atau tanaman yang haram atau halal? Yang ketiga, bagaimanakah sikap umat Allah terhadap yang diharamkan dan dihalalkan di dunia ini? Dan apakah ada bentuk-bentuk keharaman kekinian di zaman modern ini? Wah, ini ada 4 pertanyaan Pak Pendeta. Ya, baik. Pertama, kenapa aturan tentang halal dan haram itu tidak berlaku bagi tumbuhan ya? Jadi ya jawabannya sebenarnya ialah karena Tuhan tidak memberikan aturan tentang itu ya. Jadi, kenapa ya Tuhan tidak memberikan aturan? Nah, kenapa hanya berlaku bagi hewan? Itu karena Tuhan yang memberi aturannya. Jadi, ingatlah seperti yang saya katakan tadi, kosher itu, aturan-aturan itu adalah berangkat dari kedaulatan dan ketetapan yang Allah sendiri tetapkan. Jadi bukan maunya orang Israel, bukan maunya para imam, bukan maunya para pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu, tetapi itu aturan-aturan yang Allah sendiri berikan, Allah sendiri maklumatkan. Jadi berdasarkan kedaulatannya, Allah memberikan aturan itu bahwa kamu adalah bangsa pilihan, bangsa khusus, maka makanan kamu juga itu harus khusus, nggak boleh sembarang. Nah, tapi itu bukan berarti bahwa binatang yang diciptakan oleh Tuhan, hewan yang diciptakan oleh Tuhan itu, Tuhan menciptakan ada yang haram, ada yang halal. Enggak ya, semua sama, semua sama. Di hadapan Tuhan semua itu baik, tapi khusus bagi Israel itu diberikan. Nah, itu diberikan setelah setelah pasca bangsa Israel keluar dari Mesir ya, keluar dari Mesir, terutama dalam kitab Imamat itu, Imamat pasal 11 dan Ulangan pasal 14. Nah, bagaimana sebelum itu? Misalnya sebelum peristiwa air bah atau dalam peristiwa air bah di mana Nuh diperintahkan untuk memuat binatang yang haram dan halal. Itu bukan menunjuk kepada binatang yang haram dan halal untuk dikonsumsi, bukan ya? Tetapi itu menunjuk kepada binatang yang haram dan halal untuk korban, untuk ibadah korban ya. Jadi waktu itu diberi aturan dan ketentuan bahwa binatang-binatang yang haram dan halal itu ada untuk korban, artinya belum untuk dimakan. Karena begini, sebelumnya manusia-manusia awal itu makanan mereka itu ialah hanya berasal dari tumbuh-tumbuhan, konsumsi dari tumbuh-tumbuhannya. Nah, nanti setelah manusia jatuh ke dalam dosa atau nanti setelah peristiwa air bah, barulah manusia itu diizinkan untuk makan binatang. Kalau kita perhatikan pasca air bah itu, disitulah baru nanti diizinkan manusia makan binatang itu. Nah, di kemudian hari lanjutlah ada ketentuan untuk mereka bahwa tidak semua hewan harus kamu konsumsi. Ada aturannya. Nah, saya sudah katakan tadi seperti babi, unta, kelinci itu bagi orang Yahudi itu haram ya. Nah itu. Oke, ada lagi? Oh, ini Nah, untuk tadi saya lupa jawab untuk zaman sekarang, apakah ada makanan yang haram dan halal bagi kita, khusus bagi gereja sekarang ya? Nah, tadi kita sudah dengar bahwa misalnya dari surat Timotius tadi itu dan juga dalam kitab Markus, sebenarnya aturan tentang halal dan haram di dunia perjanjian baru khusus di gereja masa sekarang ini, katakanlah kita sudah bisa berani mengatakan itu sudah tidak ada ya, sudah tidak ada. Tetapi sekali lagi kita harus bijak-bijak di situ mengkonsumsi makanan, terutama dagingnya hewan itu. Yang saya maksudkan ialah kita harus bijak, jangan sampai makanan yang kita konsumsi itu, daging yang kita konsumsi itu alergi bagi kita, tidak cocok bagi kesehatan kita. Itu kita harus bijak, tetapi bukan berarti itu harus kita kategorikan haram dan halal, gitu ya. Misalnya begini Tio, misalnya ada orang yang
kalau mengkonsumsi daging yang dibumbui sampai 12 jenis bumbu itu, nah, tahu kan jenis daging yang di, diolah dengan 12 jenis bumbu itu, ada orang yang kalau makan itu langsung langsung alergi, langsung bentol-bentol di kulitnya ya. Itu berarti tidak cocok, tidak cocok. Tetapi jangan giring peristiwa tidak cocok itu, menggiringnya menjadi oh itu haram itu makanan haram. Oh enggak. Enggak. Ingat kembali tadi surat Timotius dan Markus itu ya. Nah, bagi yang cocok, nah itu enggak ada persoalan. Nah, catatan berikutnya seperti yang Paulus ingatkan bahwa bagi kamu yang cocok dengan makanan itu, jangan itu dipakai untuk mengolok-olok orang-orang yang tidak cocok dengan makanan itu lalu mengatakan imanmu lemah. Nah, begitu juga yang sebaliknya yang tidak cocok dengan makanan itu jangan juga kembali mengolok-olok mereka bahwa mereka yang mengkonsumsi itu bahwa mereka itu pemakan semua pemakan makanan yang ya, haram. Tidak boleh ya. Paulus mengingatkan gitu. Artinya mari kita saling menghargai. Anda cocok dengan makanan yang sampai 12 jenis bumbunya dan pedis-pedis itu, monggo, saya tidak cocok. Tapi mari kita saling menghargai, jangan saling kita mengejek apalagi menghina dan menggiringnya pada punishment bahwa itu makanan yang haram dan halal. Ya, begitu. Oke, jadi memang pertama hikmat di dalam kesehatan makanan itu juga harus diperhatikan. Ya, Dan yang kedua juga kita harus menghormati misalnya ada orang-orang yang tidak mau makan makanan ya tertentu betul, gitu. betul. Baik Pak Pendeta, lanjut pertanyaan. Nah ini dari Ketua PPGT kita Abnarul Bikarung. Mengapa masih ada penganut agama Kristen, contoh Kristen Advent yang mengharamkan makanan? Padahal sudah ada tertulis di Alkitab Tuhan menciptakan semua makhluk hidup baik. Jadi dari Kristen Advent ini masih menganut bahwa dia itu mengharamkan makanan gitu. Ya, itu tentu kita tidak akan masuk ke sana membahasnya ya apakah itu salah atau tidak. Tapi itu dalam aturan gereja denominasi kita masing-masing ada semacam itu. Tetapi kalau kita mau berpijak pada kesaksian kitab suci, membaca secara total baik itu perjanjian lama dan perjanjian baru bagaimana progres berangkat dari perjanjian lama yang menceritakan tentang koser tadi itu ada ketentuan bahwa ada hewan yang halal dan haram lalu progresnya sampai ke perjanjian baru dalam ajaran Yesus pertama kita baca dalam beberapa kesaksian-kesaksian yang sudah kita baca tadi itu bahwa itu sudah tidak berlaku lagi yang penting itu diterima dalam ucapan syukur dan doa ya diterima dalam iman ya kita harus di situ kita harus di situ ya. Kalau bagi mereka yang masih berpegang pada itu ya monggo saja tapi bagi kita yang memahami itu kita katakan tidak seperti itu. Pertimbangan kita sekarang ialah soal pertimbangan kesehatan ya. Nah, itu. Berarti Begitu. kita tetap menghormati untuk misalnya Kristen Advent yang masih mengharamkan beberapa makanan tersebut ya. Ya, boleh kita menghormati mereka tetapi bagi kita paham bahwa progres daripada haram dan halal soal makanan itu berangkat dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru seharusnya begitu. Ya. Oke, baik Pak Pendeta. Nah, pertanyaan selanjutnya ini menarik deh Pak Pendeta deh. Ya. Karena membahas halal dan haram tapi tidak dalam makanan. Jadi pertanyaan dari ya Ben Hart, kenapa tedong silaga dan sabung ayam masih marak di Toraja? Apakah bagian dari budaya bukankah masih termasuk judi? Mungkin maksud pertanyaan ini bukan apakah ini termasuk halal dan haram juga untuk membahas tedong silaga. Ya, ya sekalipun itu tidak ada hubungannya ya antara makanan haram dan halal dalam hal judi terutama tedung silaga dan sabung ayam khusus di Tanah Toraja. Tapi ini menjadi pergumulan gereja Toraja sampai sekarang. Jadi mungkin nanti suatu saat PPGT Galaksi buka lagi tema tentang itu sehingga podcastnya temanya lagi ialah Budaya gitu. budaya dalam sorotan Injil Yesus Kristus. Jadi itu menjadi pergumulan sampai sekarang di Toraja secara khusus dan di gereja Toraja secara umum bahwa tedung silaga dan
itu di Sabung Ayam itu adalah merupakan pergumulan kita yang terus-menerus harus kita gumuli. Karena itu gereja terpanggil untuk menggumuli itu dan memberi teguran dalam tanda kutip ya. Gereja berkewajiban memberi teguran kepada warganya yang melakukan itu, karena itu adalah tidak baik dan itu juga adalah pelanggaran daripada hukum yang ada di dalam kitab suci. Dan efeknya itu buruk sekali bagi mentalitas orang Toraja, dan juga buruk sekali bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, karena judi dan sabung ayam itu betul-betul mempengaruhi perkembangan ekonomi yang ada di Toraja, mentalitas juga, dan itu buruk sekali. Karena itu gereja berkewajiban menegur dan memberi nasihat serta terus-menerus memprogramkan penggembalaan bagi warga gereja yang terlibat dan melakukan itu, supaya suatu saat nanti mereka menyadari bahwa itu tidak baik. Boleh kita pakai kata itu jahat ya, boleh kita pakai itu dalam terminologi tertentu ya. Begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Pelita. Nah, itu jadi untuk tim pengakaran, ini ada satu nih ya, satu saran untuk tema selanjutnya mungkin bisa diangkat mengenai budaya Tedong Silaga dalam pandangan Injil. Nah, itu jadi pembahasan mengenai Tedong Silaga. Nah, selanjutnya pertanyaan dari O'Neil, saya baru dengar namanya. Nah, ini pertanyaan sebagai berikut Pak Pendeta. Kalau kita sepakat berhala ataupun uang adalah benda mati, tidak menggeser hati kita kepada Tuhan, lalu bagaimana dengan ornamen atau hiasan yang biasa kita sebut benda mati juga pada saat perayaan Natal? Kebanyakan orang-orang justru fokus pada ornamen seperti pohon cemara, gantungan, dan lain-lain, atau lebih menantikan hadiah Sinterklas daripada menghayati kelahiran Kristus. Pertanyaannya, apakah ornamen ini tergolong haram? Nah, ini kembali di luar konteks makanan haram dan halal, tapi konteks mengenai apakah pohon cemara dan juga pernak-pernik Natal ini termasuk tergolong haram atau enggak? Ya, ya saya kira pertanyaannya itu seharusnya diperbaiki ya, bukan lagi apakah ornamen dan atribut Natal itu haram atau tidak. Sebaiknya lebih bagus apakah ornamen dan atribut yang ada di dalam hari raya gerejawi itu bisa menjadi simbol yang mempunyai makna, yang mempunyai arti, mewakili kegiatan hari raya gerejawi seperti itu. Karena atribut atau simbol atau ornamen itu sebenarnya bisa juga lebih menggiring kita pada penghayatan yang sesungguhnya ya. Misalnya di pohon Natal itu ada misalnya ada ornamen tertentu yang ketika kita melihatnya bisa mendorong kita untuk lebih merenungkan lagi tentang kelahiran Kristus yang bermakna sangat dalam bagi kita umat Kristen. Artinya begini, atribut ornamen itu harus dilihat dalam pandangan kekristenan dalam hari raya gerejawi Natal misalnya. Itu harus ditempatkan pada itu ya. Jadi itulah sebabnya tergantung apa motivasi kita memasang itu dan apa orientasi kita, apa tujuan kita untuk memasang itu. Nah, kalau orientasi dan tujuannya agar semata-mata supaya ramai, orientasinya agar supaya meriah dan wah, tentu itu menggeser nilai daripada perayaan Natal itu sendiri. Tetapi kalau itu dipasang, lalu tujuannya, orientasinya agar supaya itu lebih membuat kita lebih tajam lagi perlindungannya, apa makna Natal itu bagi kita, enggak apa-apa. Nah, karena itu pertimbangannya ialah jangan sampai ornamen atau atribut itu menggeser nilai yang sesungguhnya di belakang daripada perayaan itu. Itu memang harus dipertimbangkan seperti itu. Karena itu ya catatan teknis dan praktis, misalnya jangan sampai dia terlalu ramai, jangan sampai dia terlalu dominan dibanding dengan makna yang sesungguhnya. Jadi memang harus
harus itu ya. Nah, menyangkut uang, apakah uang itu haram? Eh, Kembali lagi kepada Motivasi. motivasi dan tujuan kita. Kalau kalau orientasi hidup kita ini hanya untuk uang, orientasi hidup kita ini untuk mengumpulkan uang, ya jelas itu berarti kita sudah mempertuhankan uang, dan itu adalah sesuatu yang sangat fatal, salah dalam kehidupan ini. Jadi kita posisikan di situ. Tetapi kalau uang itu nanti kita dapat dan kita pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam kebutuhan kita sehari-hari, itu menempati tempat yang baik. Pertanyaan itu sama dengan begini, intonasinya itu sama dengan begini. Apakah orang Kristen itu tidak boleh kaya, Pak Pendeta? Kan menyangkut uang kan? Apakah orang Kristen itu tidak boleh kaya? Oh, boleh saja. Justru lebih bagus kalau semua orang Kristen itu kaya. Tetapi upayakanlah supaya apa yang kita dapat sehingga kita kaya itu kita peroleh dengan cara yang baik ya, dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau orientasi kehidupan kita, tujuan kehidupan kita supaya kita menjadi kaya, itu yang salah. Itu yang salah. Itu yang salah. Tapi orang Kristen boleh kok dia menjadi kaya. Apalagi kalau kekayaannya itu dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan diperoleh dengan cara-cara yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu boleh, boleh. Justru lebih bagus. Lebih bagus kalau semua orang Kristen ini kaya sehingga ya, Amin. ya dia pakai kehidupannya itu untuk memuliakan Tuhan. Misalnya, kalau kehidupan kita miskin terus, kita pergi ke gereja perut kosong karena kita miskin tidak mampu beli makanan, kita pergi ke gereja ya mungkin baru 15 menit di gereja perut kita keroncongan. Nah, sehingga mendengar khotbahnya Pak Pendeta Tarbani sudah mulai bosan karena tidak sarapan. Kenapa tidak sarapan? Karena tidak ada uang. Kenapa tidak ada uang? Karena miskin, tidak mampu beli itu. Sebenarnya orang Kristen boleh kaya, silakan. Tapi yang penting jangan sampai kekayaan itu menjadi tujuan utama hidup kita ya. Boleh kita punya harta, tapi jangan sampai harta itu menjadi tuan bagi kita. Tapi dia itu harus dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, begitu, Tio. Ya. Berarti memang motivasi itu harus kembali benar-benar untuk kepada Tuhan ya. Ya, Baik. Nah, ini ada satu penanya terakhir dari NN. Nah, ini kembali keluar jalur, tidak membahas mengenai makanan, tapi halal dan haram berpacaran dalam iman Kristen. ya. Itu bagaimana Pak Pendeta? Ya, kalau soal makanan dan minuman, lalu bagaimana hubungannya dengan pacaran orang Kristen ya, mungkin mungkin harus kita dekati begini kira-kira. Eh, apakah dalam kekristenan itu pacaran itu dibolehkan? Nah, lebih baik arahnya begitu ya. Ya, dan ya lebih mendasar itu. Mungkin nanti juga bisa suatu saat kalau PPKT lagi ingin buat podcast begini lagi, mungkin pilih tema itu. Apa sih batasan-batasannya dalam pacaran menurut kekristenan? Boleh enggak melakukan hal-hal tertentu dalam pacaran menurut kekristenan, yang mungkin bisa dipilih lagi nanti ya. Tapi saya jawab secara umum saja bahwa kekristenan sebenarnya mengizinkan orang pacaran, ya, karena pacaran itu adalah langkah awal bagi seseorang untuk saling mengenal, langkah awal seseorang untuk saling mengetahui dan akhirnya nanti berakhir pada kehidupan bersama dalam pernikahan kudus. Nah, karena itu kekristenan mengizinkan itu. Dan di dalam Alkitab kita banyak menjumpai ada peristiwa-peristiwa yang disebut dengan misalnya tunangan ya. Tunangan itu pacaran ya. Jadi itu diizinkan. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dilakukan ketika masih dalam masa tunangan itu. Ada hal-hal yang tertentu dan itu tidak boleh kita lakukan. Tapi justru dalam tunangan seperti itu, kalau itu kita serius di dalam Tuhan, kita saling melengkapi, saling mengingatkan dan mendoakan itu baik itu. Tunangan itu baik. Dan itu nanti berakhir di pernikahan. Semati dalam nikah kudus. Ya, begitu, Tio. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Nah, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, itu merupakan pertanyaan terakhir, maka berakhir juga podcast kita pada hari ini. Jika kita bisa merangkum untuk pembahasan mengenai hal dan haram, kita mempelajari bahwa itu pada awalnya diberikan Tuhan untuk memberikan suatu pengkhususan bangsa Israel dibandingkan bangsa-bangsa lain.
Dan untuk saat ini kita memahami bahwa segala sesuatu itu baik dan kita memandangnya bahwa kita makan, kita bisa minum itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita tetap harus menghormati misalnya ada tetangga kita atau mungkin ada teman kita atau kita sama Kristen yang mungkin masih menganggap sesuatu itu ada yang makanan halal dan haram. Kita harus menghormati itu. Tapi untuk kita saat ini kita memegang bahwa segala sesuatu itu baik dan kita makan dan minum untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Taruk Bani atas sharing podcast pada hari ini. Sungguh mengucap syukur dan kita melihat nih banyak pertanyaan yang sebenarnya di luar dari konteks itu mungkin memperlihatkan bahwa teman-teman PPGT ini mau sebenarnya mendalami ya untuk beberapa tema yang lain dan itu menjadi masukan bagi podcast selanjutnya. Cukup sekian jadi Pak Pendeta. Tio, dari apa yang kita diskusikan ini sebenarnya ketika kita berbicara soal halal dan haram itu lebih khusus dalam tinjauan kita di perjanjian lama yang diatur dalam koser tadi itu ya. Itu progres itu ya. Jadi dari perjanjian lama akhirnya dia melangkah masuk dalam perjanjian baru, ada perubahan. Karena itu kita harus mengakui bahwa semua binatang yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram ya, tidak ada yang haram. Itu harus kita pegang itu. Tuhan menciptakan semua binatang itu baik dan tidak ada binatang yang haram. Nah, nanti pada suatu waktu Tuhan mengharamkan beberapa jenis binatang dan melarang untuk dimakan oleh Israel adalah itu berdasarkan kedaulatan Allah ya, kedaulatan Allah terhadap Israel. Dan yang terutama ini tadi seperti yang Tio katakan, terutama tujuannya itu agar supaya Israel itu berbeda dari bangsa-bangsa yang lain karena mereka bangsa khusus. Jadi artinya apa itu? Larangan ini sebenarnya berlaku hanya untuk orang Israel saja, orang Yahudi saja. Nah, itu ya. Nah, apakah Israel itu sama dengan gereja, sama dengan kita sekarang? Akarnya kita katakan kita berakar dari sana. Tetapi kita disebut sebagai Israel baru. Jadi gereja itu Israel baru. Israel yang lama itulah yang Tuhan berdasarkan kedaulatannya menentukan beberapa jenis binatang yang tidak boleh dikonsumsi. Tapi bagi Israel baru, kita tunduk pada hukum Kristus. Hukum Kristus tadi itu sudah itu ya. Jadi sejak kematian Kristus di kayu salib, katakanlah dalam tanda kutip, hal menyangkut haram dan halal itu boleh kita katakan ya dibatalkan oleh hukum Kristus ya dalam hal makan dan minum. Jadi kekristenan itu tidak berada di bawah kekuatan hukum Taurat, tetapi akarnya ada dalam hukum Taurat, tetapi kita tunduk pada hukum Kristus. Nah, yang berikut, walaupun semua binatang itu yang diciptakan oleh Tuhan itu baik, tidak ada satupun yang haram, namun harus diingat tidak semua binatang itu cocok dan berguna bagi kesehatan kita apabila dimakan. Nah, itu pertimbangan kesehatannya ya. Nah, lalu yang berikut, bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang mengkonsumsi binatang tertentu dan ada yang tidak, ini harus kita saling menghargai dan saling menghormati. Ya, begitu ya kesimpulannya. Ya. Oke, terima kasih Tio. Cukup sekian untuk teman-teman KDR Siap Utus. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.